Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat, dan kita akan mereview hasil pertandingan di IPL satu malam. The Blues Chelsea meraih kemenangan penting saat mereka tandang ke Turf Moor, markasnya Burnley. Bukan saja kemenangan, tapi mereka bisa melabrak tuan rumah dengan 4 gol tanpa balas, alias ini clean sheet bagi pasukan Thomas Tuchel. Dan mereka bisa mendapatkan memang laga di babak pertama itu dengan sangat sulit, yang harus dilalui oleh Jorginho dan kawan-kawan. Perlawanan diberikan oleh tuan rumah. Burnley bermain dengan semangat yang tinggi di babak pertama. Mereka ingin menang, karena kalau mereka bisa menang melawan Chelsea, mereka akan keluar dari zona degradasi untuk menyeret Everton masuk di posisi 18. Ya. Dan ini sulit mereka dapatkan karena lawannya Chelsea memang. Walaupun ada peluang-peluang terbaik yang gagal dimanfaatkan untuk bisa menjadikan gol. Paling tidak di babak pertama itu ada 2 peluang bagi Burnley. Itu diperoleh Wout Weghorst, ya, pemain depan. Ini pemain asal Belanda ini mendapat kesempatan ketika bagaimana dia menembak, mendapatkan umpan dari Lennon dari sisi kanan. Bola sudah mengarah ke gawang, Mendy sudah tak berdaya untuk bisa menjangkau bola. Tapi untung di sana masih ada seorang Thiago Silva yang berdiri di garis belakang dan menyapu bola itu keluar. Maka gagallah upaya dari Weghorst untuk bisa membuat gol. Itu di menit ke-16 kalau nggak salah. Di menit 29 juga Burnley mendapatkan peluang, ya, lewat Dwight McNeil. Di saat umpan Lennon ke tiang jauh itu kurang sempurna diatasi oleh Mendy, ya. Mendy membuat agak sedikit blunder sambil terjatuh dan bola jatuh di kaki McNeil. Sayang gelandang dari Burnley ini tidak tenang. Seandainya dia lebih tenang mengontrol bola, gawang sudah kosong, dia bisa menceploskan bola untuk masuk. Tetapi karena dia buru-buru, ya, tidak tenang di sini, yang tembakan dia akhirnya melebar itu, ya, terbang tinggi di atas mistar gawang Mendy. Sayang sekali memang. Ya. Chelsea juga ada beberapa peluang, tapi memang agak sulit karena tembok pertahanan belakang dari Burnley ini sangat oke di babak pertama. Counter attack juga jalan dengan bagus yang dilakukan oleh tim asuhan Shandais ini. Nanti di babak kedua, bagaimana intensitas serangan dari Chelsea itu datang begitu tinggi, dan Chelsea hanya memerlukan 22 menit untuk mendapatkan 4 gol mereka. Diawali dengan menit 47 dari pemain sayap Reece James yang masuk dari sisi kanan setelah mendapat umpan dari Trevoh Chalobah. Dan dengan skill individu yang sangat bagus mengecoh di sana McNeil dan Taylor, sehingga dia bisa membuat gol dari sudut sempit. Nah, sisi kiri dari Burnley ini dianggap menjadi titik lemah. Tuchel melihat itu di babak pertama, sehingga di babak kedua dia menyuruh tim dia, terutama Reece James dan Pulisic, untuk membongkar dari sisi ini. Karena mereka bisa mendapatkan gol, dan ternyata benar apa yang dilakukan oleh Tuchel, ya. Dengan tusukan dari Reece James yang masuk dari sisi ini, mengganggu terus seorang Taylor yang bermain kurang begitu bagus, ya. Sehingga Chelsea selalu bisa membangun serangan dari sisi kanan dan mendapatkan hasil yang baik. Setelah Reece James membuat gol, Havertz itu dengan cepat di menit 52 dan 55 menambah keunggulan dari Chelsea. Dan lagi-lagi itu terjadi dari sisi kanan. Pulisic mengangkat bola, kemudian ditanduk oleh Kai Havertz. Karena sebelum Pulisic mengangkat bola, dia ada kerjasama dengan Reece James di sana. Juga di gol ketiga, itu dari sisi yang sama. Reece James lagi-lagi masuk untuk crossing dan diselesaikan oleh Havertz. Langsung unggul 3 gol sebelum ditutup oleh Pulisic memanfaatkan kesalahan, ya, dari James Tarkowski, bek tengah dari Burnley, di saat kurang sempurna untuk menyapu bola crossing dari Saul dari sisi kiri. Ya. Khusus buat Havertz, 2 gol ini menjadikan ia sejauh ini sudah membuat 4 gol, ada 1 assist, ya, pada musim ini.
Dan pasti pemain asal Jerman ini selalu akan mendapatkan tempat utama. Main oke, selalu menjadi solusi penyelamat bagi Chelsea. Kita masih ingat bagaimana dia bisa menjadi pahlawan saat Chelsea juara di Liga Champions musim lalu mengalahkan City dengan gol tunggalnya. Kemudian penalti yang menentukan juga di Abu Dhabi di final melawan Palmeiras saat menang 2-1, dan dia yang menentukan tendangan penalti itu untuk membuat Chelsea meraih gelar pertama mereka, satu-satunya piala yang belum mereka dapatkan, Piala Dunia antar klub. Dan Havertz tampil selalu bagus. Di pertandingan pertama pun, ketika di Stamford Bridge pada 6 November 2021, di sana Chelsea tertahan sebenarnya 1-1 melawan Burnley. Havertz yang memulai gol pertama. Sebelum kemenangan yang sudah di depan mata, itu buyar karena ada gol balasan dari Vydra, pemain Burnley. Inilah hasil ini yang membuat Burnley punya rasa percaya diri saat menjamu Chelsea Sabtu malam. Tetapi mereka akhirnya gagal untuk bisa paling tidak meraih 1 poin. Namun Chelsea berambisi besar memang ketika datang di Turf Moor untuk memenangkan pertandingan. Seandainya pertandingan ini ditonton oleh Roman Abramovich, sang bos dari Chelsea yang sudah meninggalkan Chelsea, akan menjual Chelsea ini, pasti Roman akan tersenyum karena kemenangan ini bagus. 4-0 ya. Dan saya kira Chelsea akan terus menatap ke depan. Mereka tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi di soal manajemen untuk menjual klub ini. Mereka terus konsen, dan itu yang membuat mereka bermain dengan sangat baik. Di samping strategi yang dilakukan oleh Thomas Tuchel ini baik. Starting 11 mereka itu dengan selain Mendy, 3 di belakang, Chalobah ada, Silva dan juga Rudiger. Tidak memainkan Christensen, walaupun Christensen itu ada di bench. Di tengah, Reece James di kanan, kemudian 2 yang mengontrol kedalamannya adalah N'Golo Kante dan Jorginho. Nah di kiri Saul. Nah khusus Saul ini luar biasa. Dia tidak tergantikan selama 90 menit. Tuchel membiarkan pemain ini untuk tampil, dan dia punya andil di gol keempat, crossing dia yang diselesaikan oleh Pulisic terlepas dari kesalahan yang dibuat oleh Tarkowski. Ya. Di saat tanpa Marcos Alonso, ya, yang juga memang tidak ada di bench, ya. Soal kebugaran di sini, sebenarnya masih ada Malang Sarr yang bisa dimainkan, atau Kennedy, ya, yang ada di bench juga, tapi tidak dimainkan. Justru Tuchel memilih Saul, baik, ya, memberikan jam yang bermain yang bagus buat pemain Spanyol ini. Kemudian di depan, sekarang Chelsea tidak perlu lagi untuk berharap kepada Lukaku, karena Lukaku kembali dikesampingkan, diparkir lagi oleh Tuchel, tidak bermain sama sekali. Dan ternyata lini depan begitu cair, bagus, sangat kompak. Intensitas serangan juga sangat tinggi. Kombinasi di antara Havertz yang bermain sebagai seorang false nine, dibantu dengan Pulisic dan Mount, berjalan sesuai rencana. Padahal ada Hakim Ziyech juga sebenarnya di bench yang bisa dimainkan di babak kedua. Tapi ditahan dulu oleh Tuchel, tidak dimainkan. Justru dalam pergantian pemain, Tuchel memainkan pemain nomor 9 Timo Werner. Untuk mengubah di depan, menarik Havertz itu untuk berdiri di belakang Werner bersama dengan Pulisic di saat Mount keluar. Juga bagaimana di sisi kanan, Loftus-Cheek masuk, mengisi posisi dari Reece James. Ini pemain yang serba bisa bermain di beberapa posisi. Ya, kita lihat bahwa dia ada di kanan, tapi sebelumnya juga dia bisa bermain di bek tengah, ya, di saat dibutuhkan. Ya. Kemudian gelandang bertahan juga dia oke, bisa bermain. Attacking midfielder juga, Loftus-Cheek bisa bermain. Jadi di 3-4 posisi ini enak bagi Tuchel dengan adanya seorang Loftus-Cheek, ya, untuk bisa dimanfaatkan. Ya, kalau ada pemain-pemain di posisi ini yang cedera atau diistirahatkan, dia menjadi solusi. Jadi opsinya banyak bagi Chelsea. Sekarang mereka sudah dengan 53 poin, masih ada 26 pertandingan, 1 pertandingan di belakang City dan Liverpool. Mereka tetap nyaman, oke sekarang di posisi ketiga. Ya. Artinya bisa menjauh lagi dari United dan coba untuk mengejar Chelsea. United akan terlibat pertarungan. Minggu malam ini akan bertarung melawan City di Etihad. Pertandingan yang saya pikir ini sulit. Karena City butuh menang. Setelah Liverpool menang di Anfield melawan West Ham United. Saya akan bahas itu nanti di next video.
pertarungan di Anfield di mana Mane bisa menjadi pahlawan kemenangan bagi Liverpool saat menjamu pasukan David Moyes. Nah, tugas dari Pep bersama dengan City harus menang di saat Liverpool menang agar mereka bisa tetap sekarang dengan 3 poin menjauh lagi dengan 6 poin. Inilah ramainya di IPL, pertarungan yang ada di atas. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat buat Chelsea tentunya, dengan para pendukung Chelsea yang pasti bergembira dengan hasil ini. Dan sekali lagi, Havertz, kalau ditanya siapa man of the match, saya mengatakan adalah Kai Havertz. Ini pemain bukan saja membuat 2 gol, tetapi dia melakukan 40 sentuhan yang luar biasa sepanjang pertandingan. 2 tembakan, 2 on target, dan 2 gol. Ini yang membuat saya yakin dia sebagai man of the match. Ya. Bahkan kalau saya lihat dalam akurasi operan Chelsea, itu 90% sangat tinggi loh. Ini untuk ketiga kali mereka lakukan. Dan pertama kali di tahun 2022. Terakhir mereka lakukan dengan operan akurasi mereka yang tinggi dengan 90% itu pada Oktober. 2 pertandingan beruntun. Saat mereka menang melawan Norwich 7-0 di Stamford Bridge. Dan mereka mengalahkan Newcastle 3-0 di St. James Park. Ya. Ini dua-dua dengan intensitas yang sangat tinggi, 90% akurasi operan. Ya. Kalau bicara yang lebih tinggi lagi, itu terjadi di pekan pertama. Ya. Saat bermain di Stamford Bridge, mereka menang 3-0 melawan Crystal Palace, itu 91% operan dari Chelsea. Ya. Tinggi. Dan baru terulang pada saat kemarin menghadapi Burnley. Padahal kan dalam pertandingan melawan Burnley cuma 11 tembakan. Sedikit. Ada 5 on target tapi 4 diantaranya menghasilkan gol. Dengan 73% penguasaan bola. Berbanding 27% di pihak Burnley. Burnley sendiri hanya 6 tembakan dan 1 on target. Jadi memang layak. Pantas bagi Chelsea untuk meraih 3 poin. Memenangkan pertandingan ini dengan mutlak. Oke. Sampai di sini review saya tentang kemenangan Chelsea atas Burnley, dan juga ada kemenangan yang lain, pertandingan-pertandingan yang lain. Newcastle semakin jauh meninggalkan zona degradasi, 7 poin selisih dengan Burnley ya, yang ada di urutan 18. Sekarang Newcastle di posisi 14 setelah mengalahkan Brighton 2-1 di St. James Park. Selamat buat Newcastle, sekarang mereka pasti aman, terhindar dari degradasi. Ini tim yang berbahaya pada musim depan. Juga kemenangan Aston Villa di kandang lawan Soton dengan 4 gol. Dan Leicester menang lawan Leeds. Sudah hasil yang sangat bagus juga. Ya. Itulah review saya. Sampai jumpa. Ciao.